Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syukroni, dosen program studi teknologi pengolahan hasil perikanan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Saya akan membawakan salah satu penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengamatan Mutu Sensori Ikan Patin, Pangasius Hypothalamus dengan Perlakuan Suhu dan Penyimpanan. Ikan patin merupakan komoditas penting perikanan budidaya dan termasuk dalam komoditas utama industri perikanan. Berdasarkan data dari Direktorat Produksi, tahun 2014, produksi ikan patin ini dari tahun ke tahun selalu meningkat dan rata-rata sebesar 30,73%. Tahun 2014 didapatkan data bahwa produksi ikan patin Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi itu mencapai 403.000 ton. Nah, kemudian salah satu faktor yang menentukan nilai jual ikan yaitu adalah selain kandungan protein yang tinggi dan tentunya juga adalah tingkat kesegarannya. Nah, ikan yang dikategorikan masih segar jika belum ada perubahan-perubahan secara biokimiawi, mikrobiologi, dan fisikawi yang tentunya belum menyebabkan kerusakan berat pada ikan. Dan kita tahu juga bahwa ikan yang telah mati akan mengalami perubahan-perubahan yang mengakibatkan penurunan mutu ikan. Kemudian juga perubahan biokimia dan fisikokimia mengakibatkan turunnya kesegaran ikan sehingga mutu ikan, baik itu secara sensori maupun juga secara kimiawi dan mikrobiologi itu telah mengalami penurunan mutu. Nah, tentunya banyak sekali sudah penelitian mengenai proses kemunduran mutu. Namun belum ada secara mendetail untuk mengetahui perubahan karakteristik secara sensori ikan patin itu dengan perlakuan suhu penyimpanan ya dan perlakuan sebelum penyimpanan. Nah, untuk bahan dan metode yang dipakai untuk penelitian ini, yang pertama bahan-bahan yang digunakan tentunya adalah ikan patin jenis Pangasius hypothalamus. Kemudian setelah itu juga ada es batu, kemudian untuk menjaga suhu, cool chain, kemudian ada alat juga yang digunakan yaitu score sheet, ya, yang diambil dari SNI 0127291206. Tentunya ini menjadi alat untuk kita mengukur mutu dari sensori ikan patin selama penelitian. Kemudian metode penelitian ini sendiri dilakukan secara pengamatan. Dengan bantuan alat score sheet tadi dilakukan selama 9 hari ya, dan kemudian diamati setiap harinya dengan panelis tidak terlatih sebanyak 30 orang. Ini perlakuannya yang ada di dalam penelitian ini. Yang pertama, kode A1 itu ikan yang tanpa disiangin. Kemudian A2 itu kode ikan yang disiangi. Kemudian B1 penyimpanan suhu ruang dan B2 pada suhu chilling. Kemudian acuan kita adalah SNI 012344/2006, yaitu petunjuk pengujian organoleptik dan atau sensori. Nah, ini adalah flowchart-nya. Jadi ikan patin hidup ditimbang. Kemudian yang pertama kita harus melakukan pengukuran morfometriknya dari panjang baku, total, tinggi, rendemen. Kemudian baru masuk ke penelitian utama, yaitu perlakuan pertama yaitu proses preparasi. Ada tanpa disiangi dan disiangi, yaitu dibuangi jeroan dan insangnya. Kemudian perlakuan suhu penyimpanan, ada suhu ruang dan suhu chilling. Nah, kemudian baru diamati selama 9 hari, dilakukan pengamatan organoleptik selama setiap 24 jam sekali, dan dilihat yaitu bau, daging, tekstur, mata, lendir, serta insang. Baru kemudian kita ambil datanya. Untuk penelitian hasil dan pembahasan dari penelitian pendahuluan, bisa diambil kesimpulan bahwa dari data yang didapat, edible portion atau bagian yang dapat dimanfaatkan dari ikan patin itu adalah daging 33%, kepala 31%, kemudian diikuti tulang 16%, kulit 12%, dan jeroan 8%. Nah, hal ini bisa dilihat bahwa ikan patin tentunya mempunyai daging yang banyak,
Dan tentunya juga dengan di dalam daging ini terdapat kandungan protein yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, selain itu juga berikut ini adalah hasil dari penelitian utamanya. Jadi kemunduran mutu ikan ini berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kesegaran ikan tidak dapat ditingkatkan, melainkan hanya dipertahankan. Agar tingkat kesegaran ikan yang dapat dipertahankan, maka kita perlu teknik-teknik penanganan yang tepat. Nah, bisa dilihat dari hasil di sini, di gambar yang paling atas yaitu perlakuan ikan yang disiangi dan disimpan pada suhu chilling, dan yang di bawah adalah perlakuan ikan disiangi dan penyimpanan pada suhu ruang. Terlihat sekali perbedaannya, ya. Dari nilai organoleptiknya itu ketika pada hari ketiga perlakuan ikan yang disiangi dan disimpan pada suhu ruang itu telah mengalami kemunduran mutu yang sangat tinggi. Bisa dilihat dari nilai organoleptiknya itu sudah mencapai rata-rata di bawah 2. Sedangkan pada ikan yang disiangi dalam suhu chilling itu masih bertahan sampai ke hari ke-9. Baik itu parameter mata, lendir, kemudian daging, bau, dan tekstur. Sehingga bisa dilihat di sini bahwa dengan perlakuan ikan yang disiangi, ternyata yang disimpan pada suhu chilling atau dingin itu mempunyai nilai yang baik untuk dari segi mutu sensorinya. Kemudian kita bisa juga lihat ternyata ikan yang tanpa disiangi pada suhu chilling dan ikan tanpa disiangi dengan suhu ruang juga hampir sama dengan hasilnya dengan ikan yang disiangi tadi. Tapi di sini bisa dilihat bahwa pada suhu chilling ternyata ikan yang tanpa disiangi ini masih cukup bisa bertahan. Ini tentunya menjadi hal yang bertolak belakang dengan beberapa penelitian lainnya yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari internal yang akan mempengaruhi dari kemunduran mutu ikan tersebut. Namun, ya bisa dilihat di sini bahwa ternyata suhu chilling itu memang sangat berpengaruh nyata terhadap tingkat kesegaran dari mutu ikan patin. Di sini bisa jelas dilihat dari yang tadi slide sebelumnya bahwa baik itu yang sudah disiangi dan maupun belum disiangi, ketika kita simpan pada suhu chilling atau suhu dingin, tingkat dari nilai sensorinya itu bisa kita pertahankan. Dibandingkan dengan yang disimpan pada suhu ruang, baik itu disiangi dan maupun tidak disiangi, pada hari ketiga sudah mengalami tahapan post rigot, yang mana biasanya mata sudah terlihat cekung, insang sudah sangat pucat, ya, kemudian lendir sudah terlihat banyak, kemudian daging sudah mulai lembek, baunya sudah mulai mengeluarkan bau-bau busuk, dan teksturnya tentunya tidak bisa kembali lagi ketika kita tekan. Seperti itu. Nah, kemudian dari kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlakuan suhu dan perlakuan prapenyimpanan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan kemunduran mutu ikan patin secara baik. Kemudian perlakuan dengan nilai organoleptik terbaik adalah penyimpanan suhu chilling dan perlakuan tanpa disiangi dengan waktu 9 hari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.